Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran pemesanan dan perhitungan tarif penerbangan. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai analisis geografi penerbangan. Dalam geografi penerbangan, kita akan mengenal banyak tentang konsep rute-rute penerbangan, dan dengan mengetahui mengenai traffic conference yang nanti akan Ibu jelaskan serta global indikator yang akan Ibu jelaskan, maka diharapkan kamu nanti bisa memilih rute penerbangan yang bisa digunakan. Baik, Ibu share screen dulu. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa melihat uh, di layar. Ya, global indikator dalam materi analisis geografi penerbangan ini diperlukan untuk bisa mengetahui rute penerbangan yang mana yang paling efektif atau paling mungkin digunakan untuk rute suatu penerbangan. Sebelumnya, Ibu jelaskan dahulu mengenai IATA, yaitu International Air Transport Association atau Asosiasi Angkutan Udara Internasional. Jadi, IATA ini didirikan dulu di Havana, Kuba pada tahun 1945. Namun saat ini berkantor pusat di Montreal, Kanada ya. Jadi IATA ini bertujuan untuk membantu maskapai penerbangan agar mencapai keseragaman dalam penetapan harga. Jadi karena dalam dunia penerbangan banyak sekali maskapai, baik itu di Eropa, di Asia, dan Amerika, dan tempat lainnya, maka kemudian harus ada keseragaman dalam penetapan harga ini. Nah, oleh karena itu, IATA mengkoordinir seluruh maskapai penerbangan tersebut. Banyak fungsi yang didapatkan dari IATA ini, baik bagi perusahaan penerbangan, bagi pemerintah, maupun bagi masyarakat. Untuk masyarakat sendiri sebetulnya ini memudahkan masyarakat pengguna atau user untuk bisa mengetahui harga sebuah rute, seperti itu ya. Baik, selanjutnya untuk aktivitas IATA sendiri ada banyak ya. Salah satunya adalah menjaga keselamatan penerbangan, kemudian juga memfasilitasi kerjasama antar beberapa perusahaan penerbangan. Selain itu juga dengan adanya IATA ini memudahkan setiap maskapai penerbangan untuk bisa mengumpulkan berbagai jadwal penerbangan internasional dan diterbitkan oleh IATA, sehingga mudah bagi konsumen untuk mendapatkan jadwal penerbangan dari seluruh rute. Nah, seperti tadi Ibu jelaskan mengenai traffic conference, kenapa harus ada traffic conference? Jadi IATA membuat area-area tertentu untuk memudahkan dalam mengkoordinir penetapan harga ini. Ya, jadi traffic conference itu dibagi menjadi 3 area, yaitu ada traffic conference 1, traffic conference 2 atau TC2, dan traffic conference 3 atau TC3. Untuk TC1, areanya dari seluruh wilayah di negara Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Selain itu juga termasuk Greenland, Bermuda, West Indies, dan pulau-pulau di Karibia, Kepulauan Hawaii, Midway, dan Palmyra. Selanjutnya untuk TC2, itu seluruh negara di Eropa, sebagian negara Federasi Rusia, di sebelah barat Pegunungan Ural. Kemudian seluruh negara di benua Afrika dan sebagian negara Asia di sebelah barat Pegunungan Ural termasuk Iran. Dan untuk TC3 ini adalah seluruh negara di Asia kecuali yang termasuk TC2. Salah satunya adalah yang Iran tadi. Kemudian sebagian negara Federasi Rusia di sebelah timur Pegunungan Ural, seluruh kepulauan di India Selatan, Australia dan Selandia Baru, dan kepulauan di Lautan Pasifik, kecuali yang termasuk di TC1. Ini adalah beberapa subareanya, dan kemudian
ini adalah yang tadi disebutkan sebagai TC1, TC2, dan TC3, di mana TC1 itu adalah termasuk Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Greenland. Kemudian untuk TC2 itu termasuk Eropa, Afrika, dan sebagian Asia termasuk Iran, yang dibatasi dengan pegunungan Ural. Kemudian untuk TC3 ini adalah Asia, kemudian Australia, dan kepulauan di sekitar New Zealand. Seperti itu. Baik, selanjutnya mengenai global indicator. Ya, jadi untuk menentukan harga, kita menggunakan namanya global indicator atau GI, yaitu dua huruf yang dijadikan indikasi atau tanda arah perjalanan. Dengan arah perjalanan ini, kita bisa menentukan tarif mana yang akan digunakan. Antara lain, ini ada beberapa, ada WH, EH, AT, PA, AP, TS, FE, RU, PN, dan SA. Ini didasarkan pada jarak terpendek dan perusahaan penerbangan yang digunakan. Jadi nanti akan Ibu jelaskan kemudian mengenai apa sih yang termasuk rute WH, EH, dan lain sebagainya. Baik, untuk yang rute pertama yaitu yang melalui WH. WH ini adalah global indicator untuk perjalanan yang terjadi dalam TC1 saja. Jadi harus diingat ini adalah TC1 saja. Yang kita tahu tadi TC1 itu adalah Amerika Utara, Amerika Selatan, dan termasuk ke dalam Greenland. Baik, ini contohnya adalah Rio de Janeiro menuju ke Miami. Ya, jadi masih di area TC1. Baik, selanjutnya untuk Eastern Hemisphere atau global indicator untuk perjalanan yang terjadi pada 3 area. Yang pertama TC2 saja, ya TC2 saja berarti dari area 1 menuju ke area dari area 2 ke area 2. Atau ini contohnya adalah dari Kairo ke Madrid ya. Dari Kairo ke Madrid ini masih di area 2 yaitu area Eropa dan Afrika. Kemudian EH yang kedua adalah di mana perjalanannya terjadi di TC3 saja ya atau area 3 ke area 3. Ya, ini contohnya adalah dari Bangkok ke Delhi. Dari Bangkok di Thailand ke Delhi di India. Jadi seperti ini masih di area 3 yaitu area Asia. Kemudian yang ketiga, Eastern Hemisphere yang ketiga itu terjadi pada rute yang ada di TC2 dan 3. Ya, ini melintas antara TC2 dan 3 atau 3 dan 2 juga bisa. Contohnya di sini adalah dari Bangkok, Thailand ke Madrid, Spanyol ya. Baik, selanjutnya adalah global indikator dengan nama AT atau Transatlantic atau AT. Ada beberapa contoh perjalanannya, yaitu untuk perjalanan antara kota di area 1, 2, dan 3 dengan melalui Samudra Atlantik. Ini contohnya adalah dari New York ke Paris dan ke Sydney. Kita bisa lihat bahwa New York dengan Paris itu ada di area New York itu di area 1, kemudian melewati Paris yang ada di area 2, kemudian ke Sydney ya yang ada di area 3. Jadi melalui Atlantic Ocean ya atau bisa juga dari New York ke Roma dan ke Tokyo, di mana Tokyo itu di area 3 atau di Asia. Selanjutnya ada transatlantik atau AT2 yaitu ini contohnya adalah dari Rio de Janeiro ini adanya di Amerika Selatan, kemudian melewati ke London. London itu di TC2 dan kemudian ke Seoul di TC3. Selanjutnya ada contoh ketiga untuk transatlantik ini yaitu dari Meksiko atau Mexico ke Madrid.
ya. Untuk Meksikonya ini adanya di TC1, kemudian Madridnya ada di TC2, seperti itu ya, melalui Atlantic Ocean. Ya, baik, selanjutnya ada Global Indicator Trans-Pacific atau PA, yaitu perjalanan antara kota di area 1 dan 3 dengan melalui Samudra Pasifik. Ya, jadi ini contohnya adalah dari Jakarta ke Vancouver. Ya, dia melalui Pacific Ocean atau Samudra Pasifik, maaf. Baik, selanjutnya adalah Trans-Pasifik yang kedua, yaitu contohnya dari Meksiko ke Hong Kong dan ke Cape Town, ya, di Afrika. Jadi dari Meksiko ini dari Amerika Selatan menuju ke Hong Kong dan kemudian dilanjutkan ke Cape Town melalui Pacific Ocean. Ya, selanjutnya Atlantic Pacific, ya, atau jadi ini adalah perjalanan antara kota-kota di area 1, 2, dan 3 tapi melalui dua samudra, yaitu Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ini contohnya adalah dari Istanbul di Turki, kemudian ke Tokyo, ke New York, dan kemudian ke Tokyo. Ya, jadi dari Istanbul ke New York itu melewati Samudra Atlantik, kemudian dari New York ke Tokyo melalui Samudra Pasifik. Kemudian selanjutnya ada Trans-Siberia, yaitu Trans-Siberia ini adalah global indikator untuk perjalanan antara kota di area 2 dan 3 dengan perjalanan langsung antara kota di Eropa dan Japan Korea atau biasanya kita sebut sebagai Japkor. Jadi dari kota-kota Eropa ini harus menuju kota-kota di Jepang atau di Korea. Baik, ini adalah contohnya dari Moskow, kemudian ke Frankfurt, kemudian ke Tokyo, dan berakhir di Bangkok. Jadi dari negara-negara Rusia ini dia menuju ke Tokyo. Baik, selanjutnya Trans-Siberia yang kedua atau TS selanjutnya adalah contohnya ini dari Brisbane di Australia, kemudian ke Tokyo, kemudian ke Madrid dan ke Dakar. Jadi dia penerbangannya dari area 3 ke atau Japan Korea ke Eropa. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Rusia, yaitu perjalanan antara kota yang berada di Japkor menuju negara-negara di Rusia. Ya. Jadi kalau ini biasanya langsung apakah dari Jepang atau dari Korea langsung ke Moskow. Ini contohnya adalah dari Osaka ke Moskow atau misalnya dari Tokyo ke Kiev juga bisa. Selanjutnya untuk FE atau Far East itu adalah global indikator untuk komponen tarif atau perjalanan antara Rusia di Eropa atau Ukraina dan area 3 menggunakan layanan langsung atau non-stop dari area 3 selain Jepang dan Korea atau Taiwan. Jadi kebalikan dengan yang Rusia tadi, kalau FE ini dia selain Jepang dan Korea ya. Jadi ini contohnya adalah dari Beijing ke Moskow, kemudian ke Kiev. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada Pacific North atau PN. PN ini adalah perjalanan antara kota di South America dan Southwest Pacific melalui North America. Contohnya adalah dari Santiago, Chile ke Bogota, kemudian ke Los Angeles dan ke Oakland. Maka ini melewati Pacific Ocean. Baik, selanjutnya adalah SA atau South Atlantic. Mohon maaf, untuk SA ini yaitu Southeast Asia.
Ya, selanjutnya yaitu Global Indicator dengan kode SA atau Southeast Asia, yaitu perjalanan yang berada di wilayah South Atlantic, yaitu dari ABCPU atau ABCPU, Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, dan Uruguay, dengan kota-kota yang berada di wilayah Southeast Asia, dengan menggunakan uh, atau melalui satu kota atau lebih di wilayah Central Afrika atau South Africa. Ini contohnya adalah dari Bombay atau dari Mumbai, kemudian ke Cape Town di Afrika, dan ke Buenos Aires ya. Jadi melewati South Atlantic di South Africa. Baik, selanjutnya adalah sudah selesai materi mengenai global indikator. Ini ada latihan yang bisa kamu kerjakan. Silakan untuk diisi. Ada kolom-kolom kosong yang harus diisi. Ada negaranya, kemudian ada subareanya, kemudian ada termasuk TC mana, dan ibu kotanya apa, serta city code-nya. Silakan untuk dilengkapi. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa mendapatkan banyak pembelajaran dari materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.